Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Wah, sudah tahun baru ya ternyata. Wah, tahun apa sekarang anak-anak? Betul, 2021. Wow, keren kita sudah masuk tahun baru nih. Pada semangat dong ya. Coba Kak Dora lihat. Mantap, semuanya udah pada semangat di tahun yang baru ini. Keren sekali. Nah, hari ini kita mau ibadah sama-sama. Kak Dora mau ajak kita semuanya untuk siapkan diri kita untuk beribadah sekolah minggu hari ini. Oke? Ayo kita lipat tangan, tutup matanya dan kita saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, ibadah kita pada pagi hari ini Kak Dora buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Kak Dora mengajak kita semua nyanyikan sebuah lagu. Kita mau datang ke hadiratnya Tuhan. Kita mau angkat pujian, Bapa ku datang padamu. Menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan untuk 1 tahun yang sudah terlalui. Dan hari ini kita boleh masuk di tahun yang baru. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan sikap berdoa ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kak Dora ajak kita semua untuk lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur. Dan tak henti-hentinya kami bersyukur karena pertolongan Tuhan yang begitu ajaib bagi kami. Tuhan, di awal tahun baru ini kami mau mulai bersama-sama dengan Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada hari ini, biarlah kami boleh senantiasa taat, percaya, dan setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak sekalian, Kak Dora mau coba ingatin lagi dong sama cerita-cerita sekolah minggu. Coba Kak Dora mulai dari Ayub. Ayub terkenal karena kenapa ya? Betul, karena dia yang begitu hebat, begitu kaya, tiba-tiba dalam sekejap mata
semuanya lenyap. Wah, tapi dia membuktikan bahwa dia tetap percaya. Coba siapa lagi? Nuh. Ayo coba ingat, kalau Nuh ingatnya apa? Betul, bahtera yang besar. Siapa lagi ya? Daud. Betul sekali, Daud melawan Goliat. Wow, itu semua bisa terjadi karena siapa ya? Apakah karena Ayub hebat? Karena Daud yang begitu perkasa? Atau karena Nuh yang begitu pintar? Bukan anak-anak sekalian, itu semuanya karena Tuhan kita. Itu semuanya karena Yesus kita yang memberikan kekuatan, yang memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan yang terjadi. Hari ini Kak Dora mau ajak kita nyanyikan sebuah lagu, judulnya Yesus Perkasa. Nah, kita mau sama-sama belajar lagu ini ya. Bagi yang belum bisa gak apa-apa, kita sama-sama belajar. Tapi ya udah bisa, dengan semangat, dengan beriman kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Oke, ayo kita nyanyikan sama-sama lagu ini, Yesus Perkasa. Ayo bangkit berdiri. Ya. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meskipun kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Sekali lagi ya kita nyanyi sama-sama lagu ini. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meskipun kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus luar biasa, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Luar biasa banget ya. Semua hal bisa terjadi kalau kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Nah, Kak Dora mau ajak kita nyanyikan sebuah lagu lagi. Anak-anak, kenapa Nuh bisa membangun bahtera yang besar? Kenapa Daniel bisa masuk dalam gua singa? Karena mereka mempertahankan imannya kepada Tuhan. Karena mereka mempersilahkan Yesus masuk dalam hidupnya. Mempersilahkan Tuhan masuk ke dalam hatinya dan bertahta dalam hidupnya. Nah, sekarang Kak Dora tanya sama anak-anak. Kalau Tuhan ada di depan pintu hati anak-anak, sedang ketok pintu, kira-kira anak-anak mau bukakan pintu gak ya buat Tuhan? Kak Dora yakin dan percaya pasti anak-anak semuanya begitu semangat menyambut Tuhan. Benar kan? Nah, Kak Dora mau ajak kita semua nyanyikan lagu ini. Lihat, lihat, Yesus datang mengetuk pintu. Kita nyanyi sama-sama lagu ini ya. Ayo bangkit berdiri. Lihat, lihat, Yesus datang mengetuk pintu. Lihat, lihat, Yesus datang mengetuk pintu. Siapa, siapa mendengarkan suaranya? Hai anak laki-laki, hai anak perempuan, buka pintu hatimu, Yesus kan segera masuk. Sekali lagi ya. Lihat, lihat,
Yesus datang mengetuk pintu, siapa? Siapa? Mendengarkan suaranya, hai anak laki-laki, hai anak perempuan, buka pintu hatimu, Yesus kan segera masuk. Yeay. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Dora mau ajak kita nyanyikan sebuah lagu. Yesus sudah datang mengetuk pintu hatimu. Maukah kamu membukakan hatimu untuknya? Kak Dora yakin dan percaya semuanya pasti mau. Maka dari itu hari ini kita mau siapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau baca Alkitab supaya apa? Supaya hidup kita bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Yuk kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Ingatkan lagunya? Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi yuk. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke deh, selamat mendengarkan cerita sekolah minggu anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali ya kita masih bisa bertemu kembali. Nah, di hari Minggu ini Kak Erika mau bercerita. Adik-adik masih ingat gak cerita tentang minggu kemarin yang diceritain oleh Kak Ayu? Ceritanya itu tentang kelahiran Yesus. Nah, adik-adik pernah lihat nggak sih bayi yang pastinya semakin hari akan semakin bertambah besar badannya. Nah, hal ini juga dialami oleh Yesus adik-adik. Hari ini Kak Erika akan bercerita tentang Yesus, tentang kehidupan Yesus di umurnya yang ke-12. Nah, jadi waktu Yesus berumur 12 tahun, Yesus ikut mama papanya, yaitu Maria dan Yusuf, pergi ke Yerusalem, pergi ke Bait Allah. Nah, di sana itu mereka akan merayakan yang namanya Paskah. Nah, adik-adik, waktu mereka di perjalanan semakin banyak orang yang mulai ikut. Jadi, mereka menjadi satu kelompok rombongan yang sama-sama pergi ke Yerusalem. Nah, sesampainya mereka di Yerusalem, di Bait Allah, mereka merayakan Paskah. Di sana sangat banyak orang yang mengerti tentang firman Tuhan. Nah, Yesus sangat gembira. Nah, adik-adik, waktu sampai di sana sangat ramai orangnya. Nah, setelah itu waktu perayaan selesai. Nah, Maria dan Yusuf segera memberes-bereskan barang dan akan dibawa pulang. Nah, mereka pun menuju pulang dari Yerusalem ke tempat tinggal mereka. Namun mereka tidak menyadari bahwa Yesus tidak bersama mereka. Yesus tidak bersama rombongan mereka. Nah, jadi pada saat itu adik-adik bisa bayangin gak? Gimana perasaan Maria dan Yusuf? Ya, Maria dan Yusuf sangat khawatir. Mereka sangat takut kalau Yesus tersesat. Lalu mereka pun mulai mencari di mana Yesus berada. Dan mereka pun kembali lagi ke Bait Allah. Nah, adik-adik tahu nggak? Waktu mereka sampai di Bait Allah, mereka melihat Yesus.
lagi ngapain Cece Erika? Nah, waktu itu Yusuf dan Maria melihat Yesus bersama dengan orang-orang yang tahu banyak tentang Alkitab. Yesus di sana bertanya dan bisa menjawab pertanyaan dari orang-orang yang tahu tentang Alkitab, yang sangat hebat tentang Alkitab. Yesus mampu menjawab mereka, adik-adik. Nah, lalu Yusuf dan Maria pun bertanya kepada Yesus, "Kenapa kamu tidak mengikuti kami pulang?" Nah, lalu Yesus bilang, "Kenapa kamu mencari aku? Bukankah kamu tahu ini adalah rumah Bapakku? Aku sedang melakukan pekerjaan Bapakku." Nah, adik-adik, Yesus berkata seperti itu. Yesus mengingatkan kembali kepada Yusuf dan Maria bahwa ia adalah anak Allah. Dan tempat Yesus itu adalah di bait Allah. Tapi Yesus tetap menaati Yusuf dan Maria. Yesus mau menaati Bapaknya dengan cara mendengarkan perkataan Yusuf dan Maria. Maka dari itu, Yesus pun ikut Yusuf dan Maria pulang kembali ke rumah mereka. Nah, adik-adik, di cerita ini apa sih yang bisa kita pelajari? Nah, Kak Erika mau beritahu adik-adik, kita harus mencontoh sikap dari Yesus yang selalu apa? Yang selalu taat. Ya, kita harus selalu taat kepada Allah kita, Bapa kita. Lihat, Yesus taat kepada Allahnya dengan cara mentaati kedua orang tuanya. Nah, adik-adik, kita juga harus seperti itu. Kita bisa mentaati Allah kita, Bapa kita dengan cara mendengarkan perkataan orang tua. Nih, misalnya lagi, kalau misalnya mama dan papa ajak, yuk ada hari Minggu, yuk kita pergi beribadah bersama-sama. Nah, apakah boleh kita jawab, "Nggak mau, kan sebentar lagi film Doraemonnya sudah mau mulai. Aku mau di rumah untuk nonton TV." No, tidak boleh adik-adik. Kita harus mentaati orang tua kita. Nah, kita juga bisa mentaati Allah atau Bapa kita dengan cara mentaati dan mendengarkan perkataan guru sekolah minggu kita. Misalnya, nih kan setiap minggu adik-adik pasti mendapatkan aktivitas kan ya untuk dikerjakan. Nah, adik-adik harus mentaatinya dengan cara mengerjakan aktivitasnya dengan sungguh-sungguh. Lalu kita juga bisa dengan cara mentaati aturan-aturan yang ada di lingkungan kita. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh merusak tanaman. Nah, itu juga termasuk contoh perilaku agar kita boleh taat kepada Allah dan Bapa kita. Oke adik-adik, yuk sekarang Kak Erika mau ajak kita untuk berdoa. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang minggu yang ada, di sepanjang tahun yang ada. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang selalu taat kepadamu. Tuhan bantu kami, walaupun kami kecil, walaupun kami dari kecil, kami boleh selalu menjadi anak yang taat kepadamu. Tuhan berikan kami hati yang setia untuk menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Kami juga mau menyerahkan untuk mama papa kami yang bekerja setiap hari di luar. Tuhan yang terus berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, dadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.